Barang siapa yang hadir di dalamnya akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan merasakan ketenangan di hati dan ketentraman di jiwa. Mendapatkan doa-doa terbaik dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, serta pujian dan sanjungan dari Sang Pencipta kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita dan semangat untuk senantiasa duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita. Hari tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan kita. Yang ada hanyalah keimanan yang bersih, jauh dari kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kembali pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Masih pada bab man haqqaqa at-tauhida dakhal jannah bighairi hisab. Hadis yang mewujudkan tauhid dengan benar masuk surga tanpa hisab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas hadis yang diriwayatkan oleh Husain ibn Imran ya, di mana terjadi dialog antara dia dengan Sa'id ibn Jubair ya. Kita sudah bahas dan kita baca hadisnya. Kemudian kita juga sudah ambil beberapa mufradat ya, kosakata yang terdapat pada hadis tersebut. Pagi ini kita mengambil makna global dari hadis tersebut. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam menjelaskan ayat ini, yasifu lana Husain ibn Abdurrahman hiwaran dara fi majlis Sa'id ibn Jubair. Di mana Husain ibn Imran menjelaskan kepada kita dialog yang terjadi di majlisnya Sa'id ibn Jubair bimunasabati intiqadi kaukabin fil lail. Itu tentang jatuhnya bintang di malam hari. Fa akhbarahum Husain, dan Husain mengabari mereka annahu syahada intifadahu li'annahu lam yakun hina dzaka na'iman. Beliau menjelaskan bahwa dia melihat bintang yang jatuh di malam itu dikarenakan dia tidak tidur. Illa annahu ya khafa ayadhunna al-hadirun annahu ma ra'a al-najm illa li'annahu yusalli. Lalu ya dia khawatir, Husain khawatir kalau saat dia mengabarkan bahwa dia melihat bintang yang jatuh, jangan-jangan orang yang mendengarkan perkataan tersebut ya mengira bahwa dia salat. Maka kemudian dia mengabarkan bahwa sesungguhnya waktu dia melihat bintang posisinya tidak dalam keadaan salat ya. Fa arada yadfa an nafsihi ibhama ta'abbudin lam yaf'alhu ka'adati salaf fi hirsihim 'ala al-ikhlas. Beliau mengabarkan bahwa dia tidak salat malam itu dikarenakan dia khawatir orang-orang mengira dia salat. Makanya dia sampaikan bahwa dia melihat itu karena ya dia saat itu tidak salat. Ya, seperti mana ya kebiasaan para as-salaf dengan menjaga keikhlasan mereka di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa akhbara bis-sabab al-haqiqi, kemudian dia menyebutkan apa sebab kenapa dia melihat bintang ya yang jatuh. Ya. Liyaqdhatihi wa annahu bisababi isabatin hasadat lahu. Karena dia ketika itu bangun dan bangunnya disebabkan oleh sesuatu yang telah terjadi padanya.
yaitu sengatan binatang berbisa. Kemudian fantaqalal bahth ila su'al amma sana'a hiyaka tilkal isabah. Setelah orang tahu bahwa malam itu ternyata dia disengat oleh binatang berbisa, maka berpindahlah pertanyaannya dari pembahasan bintang jatuh kepada apa yang kau kerjakan di malam itu, di saat kamu disengat oleh binatang berbisa itu. Maka fa akhbara annahu alajaha birruqyah. Husain mengatakan bahwa dia mengobati dengan ruqyah. Ya. Lalu kemudian fasa'alahu Sa'id an dalilihi syar'i ala ma sana. Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain tentang dalil syar'i apa yang ia lakukan. Ya. Yang dilakukan apa tadi? Meruqyah. Fadzakara lahu al-haditha al-warida anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi jawazi ruqyah. Lalu kemudian Husain menyebutkan satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya ruqyah. Fasawwabahu fi amalihi bidalili. Lalu Sa'id membenarkan pekerjaan Husain, ya, apa yang dilakukannya itu dibenarkan olehnya dikarenakan ada dalil yang telah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'al. Lalu kemudian Sa'id, ya, memuji, ya, apa yang dilakukannya itu berdasarkan atau menjalankan dalil yang telah ada. Ini pujian sahabat ini kepada Husain karena dia mengamalkan sesuatu, ya, karena dalil yang ada. Wahiyat taraqi ila kamalit tauhidi bitarkil umur, ya, karena dia melakukan meningkat kepada satu tingkatan kesempurnaan tauhid dengan meninggalkan perkara-perkara al-makruha, bitarkil umuril makruha, meninggalkan perkara-perkara yang makruh, ma'al hajati ilaiha, ya, padahal dia sangat butuh. Tawakkulan 'ala Allahi, sebagai bentuk tawakal kepada Allah, kahalatis sab'in, ya, al-alaf alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adab, seperti 70 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab terlebih dahulu. Haitsu wasafahumur rasul, di mana Rasulullah SAW mensifati mereka bi annahum yatrukuna ruqya wal kayya tahqiqan li tauhid. Mereka meninggalkan ruqyah, al-kay, ya, juga pengobatan dengan api yang dipanaskan, besi yang dipanaskan lalu kemudian diobati orang tersebut sebagai bentuk wujud mentahqiqkan, mewujudkan tauhid. Wa yakhuduna bisababil aqwa, mereka mengambil sebab yang lebih kuat, huwa tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah azza wajal. Wa lam yas'alu ahadan ghairah, tidak meminta kepada yang lain, syai'an min ruqyati fama fawqaha, ya, berupa ruqyah atau yang lainnya. Ikhwafillah, inilah makna secara global bahwa terjadi dialog antara Husain dan Sa'id di dalam majelisnya, di mana Husain menceritakan dia melihat bintang yang jatuh. Lalu dia menyebutkan sebabnya. Kenapa? Karena malam itu tidak tidur dikarenakan ada sengatan binatang berbisa. Lalu kemudian berpindahlah pertanyaan, apa yang kamu lakukan di saat kamu tidak tidur malam itu? Maka kemudian yang jelaskan, saya melakukan meruqyah. Lalu Sa'id bertanya, apa dalilnya ruqyah itu? Dia menyebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian Sa'id memuji Husain karena dia melakukan sesuatu berdasarkan dalil. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka munasabatul hadis li bab, apa korelasi kesesuaian hadis ini dengan bab
ya, kitab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab, yaitu anna fihi syai'an min bayani makna tahqiqit tauhid. Di dalam hadis ini terdapat apa? Terdapat penjelasan tentang makna tauhid, ya. Wa thawabi dzalika indallahi ta'ala. Terdapat penjelasan bagi yang mewujudkan tauhid dengan benar dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesesuaian daripada hadis ini. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan ma istafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang sudah kita baca. Ini yang pertama. Fadilatus salaf, keutamaan as-salaf. Wa anna ma yarawnahu minal ayatis samawiyyah la yu'addunahu 'adatan. Apa yang mereka lihat dari, ya, bertanda-tanda langit, ya, seperti bintang tadi, la yu'addunahu 'ada. Tidak dijadikan sebuah kebiasaan. Ya kan? Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Namun mereka ini mengetahui itu adalah ayat dari ayat-ayat Allah. Ya, kalau kita di masyarakat secara umum, apa yang mereka anggap di saat hal itu terjadi? Ya kan? Barangkali ada tafsiran-tafsiran yang muncul. Ada anggapan-anggapan yang datang yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu keutamaan dirinya dan sebagainya. Bisa saja kejadian alam itu dipelintirkan beritanya, dibuatkan framingnya kalau bahasa kita hari ini, bahwa, ya, bisa jadi dia mengatakan malaikat turun tadi malam ke saya dan seterusnya. Generasi salaf jauh dari hal yang seperti ini. Itu hal yang terjadi di alam semesta, jatuhnya bintang dan seterusnya. Itu hal yang menjadikan bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan kebiasaan dalam kehidupan mereka bahwa itu tanda baik untuk dirinya dan seterusnya. Yang kedua, ikhwafillah, hirsus salafi 'alal ikhlasi wa shiddat ibti'adihim 'anir riya. Ya, semangat para as-salaf di dalam menjaga keikhlasan, ya, dan mereka sangat berhati-hati dan sangat menjauhi daripada riya. Terbukti apa? Husain menjelaskan bahwa dia bangun tengah malam itu bukan karena salat. Karena kebanyakan para as-salaf tengah malam bangun karena salat. Dia ingin menjaga bahwa saya, ya, jangan sampai dikira oleh orang bangun itu, ternyata dia salat. Bukan. Dia jelaskan langsung. Karena memang kehidupan para salaf pada umumnya kalau bangun tengah malam memang melakukan salat. Tapi dia menceritakan sesuatu yang terjadi pada dirinya dikarenakan sengatan binatang berbisa. Nah, ini kita contoh, ini kehidupan para salaf. Bagaimana keikhlasan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya, ya, pagi-pagi diperlihatkan kalau dia sangat ngantuk, lelah sekali. Ya kan? Agar apa? Orang bertanya, kayaknya tadi malam antum salat malam. Oh iya, jelas. Wah, langsung dibahas. Oh iya dong, kalau saya tidak bisa melewatkan malam tanpa salat malam. Nah, begitu mudahnya nanti niat ini berubah. Tapi as-salaf, ya, lebih awal dia membatasi itu. Ya kan? Lebih awal dia membatasi prasangka orang kepada dia. Ini yang kita contoh, ikhwafillah. Bagaimana kita menyembunyikan amal saleh kita. Tidak kita ingin dipuji dan disanjung orang. Cukuplah amal itu dipuji dan disanjung oleh Allah semata. Gitu kan? Allah semata. Yang ketiga, talabul hujjati ala sihhatil madhab wa inayatus salafi bil laili. Ada dua hal. Yang pertama, mencari hujjah atas kesahihan madhab. Ini madhab salaf. Kalau pendapat itu hadisnya sahih, diamalkan.
Kalau dalam hukum itu dalilnya sahih, dipakai. Jelas? Inilah yang kita ikuti. Dan inilah yang kita sampaikan kembali kepada as-salaf. Ya. Dan itu juga pendapat para imam madzhab yang mereka mengatakan fa idza sahal haditsu fa huwa madhabi. Kalau hadisnya benar, itu mazhab saya. Kita tidak ta'assub buta. Dan kita juga tidak ta'assub ya kepada satu pendapat. Bahwa pendapat yang benar itu ukurannya apa? Dalil. Yang kedua, wa inayatus salafi bid dalil. Dan kebiasaan para as-salaf di dalam beragama adalah mencari dalil. Jadi kalau ada hari ini ya kita diajak untuk kembali kepada agama ya sesuai dengan dalil, itu adalah jalannya para salaf. Untuk beribadah itu yang kita cari dalil, landasan, mana perintahnya. Itu metode kita beragama. Sebagaimana Sa'id bin Jubair berkata kepada Husain, ya, apa landasan kamu meruqyah? Lalu Husain menjawab, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ruqyah. Kalau dia sudah tahu dalilnya, maka dipujinya lah Husain itu bahwa ya amal itu berdasarkan kepada dalil. Dan ini sekali lagi ikhwafillah adalah keistimewaan para salaf dan mazhab mereka, gaya hidup mereka beragama dengan dalil dan landasan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, masru'iyatul wuquf 'inda ad-dalil wal 'amal bil ilmi. Ya, disyariatkan ya kita ya memakai dalil dan mengamalkan sesuatu berdasarkan ilmu. Ini contoh dari generasi salaf. Ini satu contoh dari sekian banyak contoh dari kehidupan para generasi awal. Ya. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsana. Bahwa sesungguhnya yang mengamalkan sesuatu ya dengan dalil yang sudah sampai kepadanya, maka sungguh dia telah berbuat baik di dalam amalnya. Jadi begitu, kalau kita beramal mesti kita tanyakan dalil perintahnya. Makanya ada ustaz yang mengatakan hari ini kita susah ceramah. Karena sedikit kita minta jemaah mengamalkan ini, lalu kita ditanya, mana dalilnya ustaz? Itu sudah benar, itu jemaah bertanya mana dalil, itu sudah benar. Lanjutkan itu. Dengan itu yang benar. Kita tidak mau diajak untuk beramal tanpa dalil. Kita tidak mau diajak untuk beragama tanpa landasan. Karena agama bukan pikiran, bukan pendapat seseorang, tapi agama berdasarkan syariat, dalil yang ya telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika kita diajak, ketika kita nyampaikan ya beragama, kalau ada jemaah yang bertanya nanti mana dalilnya Ustaz, langsung dibilang Wahabi. Ini kalau ada jemaah yang bertanya, Ustaz apa dalilnya ini? Ini dapat virusnya orang Wahabi. Ya akhi, kita subhanallah berusaha untuk beramal sesuai dengan landasan beragama. Kita berharap agama yang kita jalani ini bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Itu saja. Jauhkan ya kebencian terhadap orang-orang yang mengajak kepada dalil. Dan jangan dikira orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah itu berarti adalah orang yang meremehkan madhab atau mengabaikan madhab. Kalla wa hasya. Sungguh jauh prasangkaannya itu. Kita mengajak orang untuk beramal dengan dalil dan kembali kepada hadis yang sahih dan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu adalah ajakan para generasi awal. Kemudian ikhwafillah, yang kelima, tablighul ilmi ya bitalattufin wa hikmatin. Menyampaikan ilmu itu dengan cara lemah lembut dan penuh hikmah.
Ini contoh dari generasi salaf. Yang keenam, ibahatul ruqyah. Bolehnya hukum seseorang meruqyah. Ya. Walaupun sebaiknya ditinggalkan kalau tidak terlalu dibutuhkan. Ya. Yang ketujuh, irsadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Kita menunjukkan seseorang lebih baik mengambil yang lebih utama, yang lebih masyru', ya, dan meninggalkan sesuatu yang biasa. Jadi dianjurkan untuk memilih yang lebih afdal. Ya. Di sini disebutkan, hadis tersebut dijelaskan bahwa meruqyah itu boleh, tetapi meninggalkannya lebih afdal. Jelas ya? Meruqyah itu boleh, tapi meninggalkannya lebih afdal. Kemudian, ihwafillah, fadilatu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ditampakkan kepadanya umat. Ya subhanallah, ada umat, ya ada nabi yang hanya 1-2 orang, ada nabi yang bersamanya hanya 9 orang, ada nabi yang bersamanya sawadun azim, ya jumlah yang sangat banyak. Kemudian yang ke-9, annal anbiya'a mutafawituna fi adadi atba'ihim. Para nabi itu berbeda-beda pengikutnya, jumlahnya tidak sama. Ya, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Yang ke-10, ar-raddu ala man ihtajja bil akthar wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim. Hadis ini adalah sebagai jawaban bahwa ya yang banyak melakukan itu lebih selamat, dan mereka mengatakan kebenaran itu ada pada mereka. Ini adalah bantahan. Kebenaran bukan ada pada banyaknya orang melakukan, tapi kebenaran diukur dengan dalil Al-Quran dan sunnahnya. Ya kan? Bukan banyaknya orang sebagai patokan. Kenapa ini dilakukan? Karena banyak orang melakukan. Ini belum tepat ini. Kenapa ini dilakukan? Karena keturunan kakek nenek moyang kita melakukan ini, makanya kita lakukan. Ini belum tepat juga. Maka yang benar adalah melakukan sesuatu dikarenakan dalil. Kalau banyak melakukan karena dalil, benar dalilnya yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan diiyakan dan dibahas oleh para ulama, lakukan. Tapi walaupun Anda sendirian berpegang teguh kepada dalil yang dianggap itu adalah dalil yang benar, dipakai masyru' secara nas oleh para ulama, walaupun orang melakukan di sekitarnya hal yang berbeda, tetap istiqamah di atas kebenaran itu. Kemudian, ikhwafillah, annal wajiba ittiba'ul haqq wa in qalla ahlu. Wajib untuk mengikuti kebenaran walaupun sedikit pengikutnya, walaupun sedikit yang mengamalkan. Kalau itu benar, lakukan. Ibrahim alaihissalam disebut oleh Allah ummah di saat semua orang sudah hilang dari kebenaran, dia tetap berada di atas kebenaran, maka disebut oleh Allah dengan ummah. Fadilatu Musa alaihissalam wa qaumih. Yang ke-12, keutamaan Musa dan kaumnya. Karena termasuk Nabi Musa yang disebutkan oleh Nabi SAW, di saat Nabi melihat jumlah yang banyak, maka Nabi mengira itu adalah umatnya, tapi disebutkan kepada Rasulullah itu adalah Musa dan pengikutnya. Lalu kemudian Nabi melihat kembali jumlah yang begitu banyak, begitu besar, lalu kemudian baru disebutkan itu adalah umatmu. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-13, fadilatu hadhil ummah wa annahum aktsarul umami ittiba'an lin nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga bercerita tentang keutamaan umat Islam, bahwa sesungguhnya mereka adalah umat yang paling banyak mengikuti nabinya. Ya. Yang ke-14, fadilatu tahqiqi tauhid wa thawabi. Keutamaan mewujudkan tauhid dan pahala tauhid. Bicara tentang keutamaan dan pahala tauhid. Yang ke-15, ibahatul munadhara fil ilmi wal mubahathati fi nusus syar'i
listifadati wa idharil haq. Bolehnya kita berdialog, berdiskusi, membahas sebuah pembahasan ilmu berdasarkan dalil syar'i untuk mengambil faedah dan memperlihatkan sebuah kebenaran. Ya, boleh kita diskusi, berdialog, boleh. Karena itu untuk mendatangkan manfaat. Ke-16, umqu ilmi salaf, dalamnya ilmu generasi salaf. Lima'rifatihim annal madhkurina fil hadis lam yanalu hazil manzila illa bi'amal. Bahwa dalamnya ilmu mereka, ya, di mana mereka mengetahui orang-orang yang tidak mengamalkan ya, tauhid, maka mereka tidak akan sampai pada puncak, ya, sampai pada kebaikan, sampai pada derajat, ya, kecuali dengan amal. Ya, bahwa siapapun yang ingin mendapatkan kedudukan masuk surga tanpa hisab dan azab, mestilah diikuti dengan amal. Ke-17, hirsus salafi 'alal khair wal munafasa 'alal a'malis salihah. Ya, semangatnya generasi salaf di dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalam amal saleh. Kemudian ke-18, anna tarkar ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid, bahwa sesungguhnya meninggalkan ruqyah dan kai adalah bentuk mewujudkan, membuktikan tauhid dalam kehidupannya. Ke-19, talabud du'a minal fadil fi hayati, bolehnya kita meminta doa kepada orang yang lebih utama dalam kehidupannya. Meminta doa kepada seorang ustadz, kepada seorang syekh, seorang buya, kiai, boleh kita meminta doa kepada mereka, tapi syaratnya masih hidup. Ya kan? Minta doa kepada si fulan, boleh. Ya. Tetapi kalau dia sudah meninggal, ya tidak perlu lagi kita datang ke kuburannya. Arithna ya fulan, ya, arithna ya fulan, dan seterusnya. Ya, kemudian ke-20, ilmun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara anna ukasha min as-sab'ina alladhina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala adab, ya, faqutila syahidan fi hurubi riddah radhiyallahu taala anhu. Ini sebentuk ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mengetahui, telah mengabarkan bahwa Ukasha, ya, termasuk dari 70 golongan, 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab, dan dia terbunuh sebagai syahid fi sabilillah pada perang, ya, memerangi orang-orang yang murtad, ya, radhiyallahu taala anhu. Ukasha termasuk orang yang 70.000 itu. InsyaAllah kalau masuk pada bab itu kita bertemu dengan Ukasha, sahabat Nabi yang mulia, bersamanya insyaAllah. Kemudian 21, fadilatu Ukasha bin Mihsan radhiyallahu ta'ala. Ini hadis juga menceritakan tentang keutamaan Ukasha, ya, di mana dia didoakan oleh Nabi SAW agar masuk dalam 70.000 tersebut. Yang ke-22, isti'malul ma'arid wa husnu khuluqi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yakul lirrajulil akhir lasta minhum. Ini Nabi ketika menolak itu dengan cara yang indah. Kan ketika Ukasha meminta, didoakan oleh Nabi. Lalu ada lagi datang orang yang berikutnya, Nabi tidak mengatakan, kamu ndak. Tapi Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului kamu. Sungguh bagus, ya, ungkapan beliau di dalam menolak sesuatu. Ini yang kurang dari kita hari ini. Ya kan? Dalam ungkapan kita, ini yang kurang. Terkadang kita menolak dengan cara yang lebih, ya, yang lebih kasar atau mungkin tidak santun kepada orang tersebut. Nabi SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Yang ke-23, saddu zara'i li'alla yaquma man laysa ahlan fayarud, wallahu ta'ala alam, yaitu menutup bab saddu zari'ah sehingga tidak dilakukan oleh orang yang tidak ahli. Apapun celah-celah untuk terjadinya sebuah fitnah, maka harus ditutup oleh Nabi, oleh kita sallallahu alaihi wasallam, dan oleh umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka saddu zari'an di dalam Islam adalah hal yang penting, ya, jalan-jalan yang mengantarkan kepada kehancuran, kepada kebinasaan, kepada dosa harus kita hindari.
Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi pertemuan kita dan Allah jadikan kita termasuk kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab terlebih dahulu. Semoga hadis yang kita baca ini memberikan pelajaran mahal dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara